Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Insan Amanah, Ibu Dr. Suhadi Nurhayati SPD MPD. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Insan Amanah, Ibu Sri Ena Huji Ningrum. Dan yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD maupun SMP Insan Amanah, dan juga orang tua siswa kelas 6 SD Insan Amanah, dan juga orang tua siswa kelas 9 SMP Insan Amanah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang mana telah mengizinkan kita pada siang hari ini kita untuk bertatap layar dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam, semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Baik ayah bunda sekalian, sebelumnya kami sampaikan ucapan selamat datang pada kegiatan pemaparan tadabbur alam yang insya Allah akan kita laksanakan di tanggal 15 Mei 2023 nanti. Dan kami sampaikan ucapan terima kasih kepada ayah bunda sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak beberapa pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, serta kami sampaikan ucapan permintaan maaf kepada ayah bunda sekalian karena telah mengganggu waktu panjenengan di tengah kesibukan panjenengan di tempat kerja maupun di rumah masing-masing. Untuk itu marilah acara yang pertama adalah pembukaan untuk mengawali kegiatan pemaparan tadabbur alam pada siang hari ini. Marilah kita buka dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Perlu kami informasikan ayah bunda untuk pertemuan kita pada siang hari ini kami record karena mungkin juga nanti ada beberapa orang tua yang tidak bisa mengikuti langsung dan juga kurang jelas, nanti bisa diputar ulang dan insya Allah akan kami upload di link YouTube kami. Baik ayah bunda sekalian, langsung saja karena di tengah-tengah kita sudah hadir Ibu Kepala SD Insan Amanah, Ibu Suhadi Nurhayati, akan memaparkan beberapa hal penting terkait dengan pelaksanaan kegiatan tadabbur nanti. Untuk itu, mari kita sambut bersama kepada Ibu Dr. Suhadi Nurhayati SPD MPD. Dipersilahkan. Monggo Bu Dini. Yeah. Terima kasih Bu Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Insan Amanah Bu Sri Endah Pujinningrum, yang hari ini beliau sedang ada jadwal kuliah di pendidikan pasca sarjana di Universitas Negeri Malang. Mohon maaf kalau mungkin nanti beliau belum bisa bergabung atau mungkin bergabung tapi belum belum bisa menjelaskan ya nanti karena beliau sedang kuliah. Nanti mungkin akan saya wakili untuk bisa menjelaskan kepada Bapak Ibu orang tua kelas 9. Dan salam hormat juga bagi Bapak Ibu semuanya, baik Bapak Ibu guru, panitia, tadabbur alam kelas 6 dan kelas 9, serta Bapak Ibu hebat orang tua kelas 6 dan kelas 9. Mohon maaf, siang ini kami mengadakan pertemuan secara virtual untuk membahas tentang kegiatan anak-anak yang ternyata sudah dekat ini Bapak Ibu ya, tanggal 15, 16, 17, 18, 19 nanti insya Allah kita sudah sampai kembali di Malang. Hari ini saya karena waktunya juga terbatas, mungkin ini Bapak Ibu juga sedang beristirahat di kantor ataupun juga sedang menjalankan aktivitas masing-masing. Semoga senantiasa diberi kemudahan, Bapak Ibu senantiasa sehat dan bisa menyimak apa yang akan kami sampaikan. Kalaupun nanti ada pertanyaan apapun yang Bapak Ibu ingin tanyakan, insya Allah kami akan menjawab. Dan hari ini kami juga mengundang pihak travel, Bapak Ibu, Bapak Ismail, yang nanti akan menjawab juga beberapa pertanyaan yang kemarin mungkin sempat ditanyakan, tapi kami tidak bisa menjawab gitu ya, terkait dengan
travel tersebut. Ya. Tapi kalau hal-hal lain yang berkaitan dengan teknis, insya Allah semuanya nanti akan kami jawab. Oke. Bismillah, Bapak Ibu. Yang pertama ini nanti akan saya sampaikan adalah yang berhubungan dengan kelas 6, jadwal dan juga PPT-nya berhubungan dengan kelas 6. Setelah itu nanti kami juga akan menyampaikan PPT yang di kelas 9. Mohon maaf, ini saya belum bisa niteni. Bu Endah, apa bergabung di sini juga? Apa kuliah? Maaf, Masih tadi. belum, Bu. Oh, masih belum, Kuliah. ya. Oke. Oke, karena beliau masih kuliah. Oke, nanti insya Allah setelah saya paparkan PPT dari SD, saya juga akan paparkan PPT dari SMP, gitu, nggih. Karena ada perbedaan jadwal kunjungan, gitu. Saya akan sampaikan PPT yang dari SD dulu, nggih. Bapak Ibu mohon izin, saya akan share. Tapi sebelumnya saya mohon maaf kepada orang tua kelas 6, menginfokan saja, karena pada hari Kamis ya, yang lalu beredar drive yang berisi tentang siswa yang akan mengikuti susulan untuk UKD. Dan mohon maaf, berita itu memang sengaja tidak saya share, karena saya langsung menghubungi dinas dulu terkait dengan berbagai macam mekanisme yang ada di apa namanya UKD. Kami sudah lakukan dengan baik dan sudah terrecord, terekam, data sudah lengkap. Tapi mengapa masih harus mengulang? Itu kan sebuah keanehan. Maka saya memang tidak share. Saya ingin minta kejelasan dulu dari dinas dan karena anak saya 109 anak semuanya sudah lengkap mengerjakan UKD. Data sudah lengkap juga. Itu maka saya tidak share. Tapi qadarullah ternyata orang tua malah dapat duluan, tidak tahu dari mana itu, nggih. Nama-nama itu muncul gitu. Dan saya memang sengaja tidak memberikan statement apapun sebelum dinas memberikan kepastian. Karena anak-anak sudah mengikuti dengan baik tanggal 6 dan 7. Itu pun juga sistem dari dinas di awal itu agak mengalami gangguan sehingga anak-anak harus terhambat waktunya. Dari yang awalnya 2,5 jam jadi 5 jam. Itu sudah down juga ya, kalau harus mengikuti susulan pasti juga akan berakibat yang kurang baik juga bagi anak-anak. Alhamdulillah hari Minggu malam, Minggu sore ya Bapak Ibu ya, Minggu sore kami mendapatkan data terbaru. Ternyata hasil revisi data insan amanah 109 anak sudah terekap semua datanya. Alhamdulillah, sehingga tidak ada susulan UKD, yang susulan hanya 2 anak yang memang kebetulan saat itu sakit. Berarti sudah betul. Nah, itu baru saya share kepada Bapak Ibu. Gitu nggih. Kemarin saya minta wali kelas untuk share data yang sudah benar. Jadi kalau sebelumnya masih banyak simpang siur data dan sebagainya, saya memang masih diam dulu menunggu dulu sambil saya terus konfirmasi kepada Dinas Pendidikan. Itu sekelas informasi tentang UKD nggih Bapak Ibu. Nah, karena UKD sudah beres, anak-anak sekarang menghadapi tantangan yang berbeda yaitu imtihan. Jadi mulai hari ini sampai dengan besok anak-anak kelas 6 ini akan mengikuti latihan untuk imtihan karena imtihannya sudah tanggal 23. Dan alhamdulillah latihan hari ini berjalan dengan lancar. Dan untuk latihan dengan menggunakan slide insya Allah mulai besok. Itu mohon izin sekarang kita beralih ke tadabbur alam di kelas 6. Izin share screen ya Bapak Ibu. Nanti insya Allah ini juga akan saya share ke grup kelas 6 juga. Baik Bu Ayu, sampun terlihat nih Bu Ayu? Sampun pada masuk. Baik, terima kasih. Untuk tadabbur alam ini akan kita laksanakan hari Rabu. Besok kita sudah berangkat nih Bapak Ibu. Maaf, lusa kita akan berangkat hari Rabu dan sampai di Malang itu tanggal 19, Minggu pagi nih, sekitar jam 4. Nah, kegiatan kita di awal ini nanti hari Rabu itu jam 1 sampai setengah 2. Kenapa harus dirampal? Kemarin tadi sudah ada pertanyaan, kenapa dirampal? Kok jauh dan sebagainya? Kenapa kok tidak di mana ini namanya? Di depan Taman Taman Krida. Krida. Taman Krida. Kami memperhitungkan banyak hal Bapak Ibu. Kita ini menggunakan bis besar semua ini. Jadi tidak ada yang bis kecil. Jadi bisnya bis besar semua, 4 bis dan tidak bisa parkir di situ langsung 4 bis secara bersama-sama, dan kami juga mengkhawatirkan keselamatan anak-anak. Apalagi kalau Bapak Ibu yang dari SD itu setelah mengantar anak-anak pasti belum bisa mau pulang, belum bisa move on kalau belum bisnya pergi gitu ya. Nah, kami kesulitan sekali untuk bisa melobi parkir kendaraan karena pasti di situ full. Ini yang berangkat 110 plus dengan anak SMP sekitar 55. Berarti akan ada sekitar 60-an mobil Bapak Ibu. Ini tidak bisa kami bayangkan, cukup membahayakan juga bagi anak-anak. Maka kami kemarin mengusulkan bagaimana kalau area penjemputan dan
pengantaran anak-anak itu di daerah Rampal, lapangan Rampal itu parkirnya juga luas, Bapak Ibu bisa parkir dengan bebas dan aman, anak-anak juga aman menuju bis. Yang kami pikirkan adalah keamanan. Insya Allah tidak terlalu jauh, nggih, Bapak Ibu, karena lapangan Rampal juga ada di tengah-tengah apa namanya Kota Malang. Maka untuk datang dan pulang kami tetap meminta anak-anak untuk Bapak Ibu, mohon kepada Bapak Ibu untuk berkenan menjemput dan mengantar anak di lapangan Rampal. Pulangnya juga demikian Bapak Ibu. Pulang itu kami subuh ya. Subuh itu potensi anak-anak itu masih ngantuk semua di bis. Nah, kami kalau harus berhenti di pinggir jalan, di Suhat itu Bapak Ibu, yang kami pikirkan satu, kendaraan Bapak Ibu itu mau parkir di mana? Sekian ratus. Itu yang pertama. Yang kedua, mengondisikan anak-anak 160 dalam kondisi yang sudah capek, mungkin ngantuk dan sebagainya itu tidak mudah. Dan tidak aman juga gitu bagi anak-anak karena itu jalan raya kalau di Suhat itu. Maka kalau diturunkan di lapangan Rampal lebih aman karena relatif sepi dan tidak ada kendaraan lalu lalang. Itu juga lebih aman. Maka kami memikirkan itu nggih Bapak Ibu sehingga kalau ada pertanyaan kenapa kok jauh di sini dan di situ, itu memang kami pikirkan tidak satu anak, tapi kami berpikir 160 anak. Dan insya Allah kami sudah menyampaikan ke pihak travel dan pihak travel sudah bisa melobi di pihak lapangan Rampal dan diperbolehkan untuk Bapak Ibu nanti parkir di sana di dekat kolam renang. Itu kemudian nanti anak-anak datang maksimal kami tunggu sampai 1:30. Kemudian begitu datang masuk ke bis juga sudah kita atur bis 1, 2, 3, 4 untuk perjalanan dan kemudian ada istirahat, sholat dan juga makan. Nanti ada di resto ya Bapak Ibu nggih. Terus setelah itu perjalanan menuju ke Tapang dan penyeberangan menuju ke Pelabuhan Gilimanuk. Nah, sampai di sana insya Allah sekitar jam 1, 2 ya Bapak Ibu ya, jam 2 pagi ya, itu sudah hari Kamis. Nah, di sana kami akan berada di Resto Kurnia namanya Bapak Ibu. Itu kami juga sudah lihat di Google maupun dari penjelasan dan foto melalui pihak travel bahwa di sana nanti akan ada puluhan kamar mandi, tempat sholat dan sebagainya, insya Allah representatif sekaligus makan prasmanan juga di sana anak-anak. Sehingga nanti di sana bisa istirahat sejenak, mandi, ganti baju di sana, sholat subuh, sarapan, baru kemudian kami melanjutkan perjalanan ke Ubud. Nah, di sana di Puri Saren Ubud nih Bapak Ibu. Setelah itu nanti kita akan lanjut perjalanan menuju ke Krishna Blangsinga. Di situ nanti sekalian kita akan istirahat, sholat dan juga makan. Setelah itu kita lanjut ke Desa Panglipuran nih Bapak Ibu. Ini yang desa fenomenal nih di Bali. Setelah itu menuju ke Krishna Sunset Bapak Ibu. Kita nanti akan makan malam di sana juga. Semua makannya ya Bapak Ibu ya pagi, siang, malam makan prasmanan juga nih di sana. Setelah itu baru masuk ke check-in ke hotel Bapak Ibu. Ya, ini hotelnya insya Allah bintang 3 nih Bapak Ibu. Kemudian ada penataan barang kami sudah di hotel itu sudah pihak travel sudah booking Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada 3 lantai. Satu lantai itu khusus untuk SD yang putri. Satu lantai berikutnya khusus untuk SD yang putra. Satu lantai itu khusus untuk kakak-kakak SMP yang laki-laki dan perempuan. Di tengah-tengah itu nanti akan ada kamar untuk pendamping. Seperti itu nih Bapak Ibu. Jadi kami meminimalisir ya beberapa hal yang mungkin menjadi pengalaman selama kami mengajak anak-anak menginap di hotel. Jadi seperti itu untuk penataan kamar dan sebagainya insya Allah sudah beres dan akan kami sampaikan kepada anak-anak pada hari Kamis ini nanti menjelang anak-anak masuk ke hotel. Kemudian berikutnya hari Jumat Bapak Ibu ada persiapan sholat subuh dan setelah sholat subuh bersih diri sarapan pagi mulai dari jam 7 sampai jam 8:30. Tapi kami berharap 8:30 itu sudah di bis semua anak-anak dan menuju ke Tol Bali di Mandarang Bapak Ibu untuk mengarah ke Tanjung Benua. Di sana nanti ada water sport. Di water sport ini nanti ada beberapa permainan. Bapak Ibu nanti mungkin bisa recheck Bapak Ibu di Google beberapa permainan yang memang itu berbayar secara mandiri. Jadi Bu Ayu bisa minta tolong saya didiktikan Bu Ayu. Bentar. Ini mohon maaf ini sudah ada. Terima kasih.
Jadi di water sport itu Bapak Ibu ada beberapa permainan air, tetapi yang kami merekomendasikan dan diperbolehkan untuk anak-anak itu ada banana boat, itu per anak membayar 50.000. Kemudian ada rolling donut, itu aman ya Bapak Ibu, itu membayarnya 70.000. Kemudian ada juga jet ski, terus beserta instrukturnya itu 120.000. Kemudian ada juga snorkeling, itu 110.000. Kemudian satu lagi itu sea walker, ini agak mahal Bapak Ibu karena dia berjalan di dalam laut ya, walaupun lokasinya sangat terbatas. Ini biayanya 250.000. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 permainan di water sport, tapi yang kami perbolehkan hanya 1, 2, 3, 4, 5 saja yang diperbolehkan. Yang lain tidak diperkenankan karena cukup membahayakan gitu ya. Contoh misalnya ada jet ski no instruktur, berarti sendiri kan, tanpa instruktur itu tidak kami perbolehkan. Kemudian ada parasailing itu juga tidak kami perbolehkan. Kemudian ada flyboard, ada diving dan sebagainya itu tidak kami perbolehkan. Yang membahayakan karena kami pendampingnya juga tidak banyak, itu bagi anak-anak tidak kami perkenankan. Kemungkinan boleh kalau misalkan dengan Bapak Ibu sendiri ya ketika ke Bali. Nah, itu beberapa permainan yang ada di water sport, nanti kami akan unggah ya, di grup. Bapak Ibu boleh bersama anak nanti berunding kira-kira nanti kamu main apa gitu ya, dan disiapkan saja dari sisi pembiayaan untuk di water sport. Kalau yang lain-lain itu insya Allah sudah tercover ya. Kemudian kami menuju ke Garuda Wisnu Kencana. Nah, di Garuda Wisnu Kencana pun juga sudah tercover biayanya, sudah tidak berbayar lagi nih Bapak Ibu karena sudah include di dalam pembayaran itu. Kemudian isoma dan kemudian kembali ke hotel. Ya, kembali ke hotel. Diperkirakan anak-anak sudah di hotel 8:30 dan anak-anak akan beristirahat. Hari terakhir setelah 2 malam menginap, hari Sabtu kita sudah packing ya Bapak Ibu. Jadi ini nanti saya minta kepada setiap pendamping baik di lantai yang perempuan ataupun di lantai yang laki-laki ataupun di lantai yang kakak-kakak kelas 9 kami bisa tidur secara bergiliran untuk cek recek kondisi anak-anak di situ. Kemudian sarapan pagi dan setelah itu langsung lanjut check out. Kita menuju ke Bedugul nih Bapak Ibu. Di Bedugul ini kami memang menuju Bedugulnya Bapak Ibu. Jadi saya pernah Bapak Ibu memang ikut traveling itu katanya di Bedugul, ternyata cuma di depannya doang Bapak Ibu, kami tidak masuk. Nah, kalau yang ini memang betul-betul anak-anak akan masuk dan tiket sudah semuanya dari pihak travel. Setelah itu ada Isoma dan kita menuju, oh ya maaf, ini yang Jumat ini saya belum lanjutkan ke Puja Mandala. Jadi setelah dari Tanjung Benoa ke Puja Mandala kami akan mengajak anak-anak untuk melihat di situ ada tempat ibadah dari 6 agama ya Bapak Ibu, dan nanti anak-anak akan sholat di masjid di Puja Mandala itu, sholat Jumat nih dan sholat duhur bagi yang putri. Nah, itu tadi yang saya lupa menyampaikan. Selanjutnya setelah di Bedugul, ya ini kita menuju ke Jogger. Jogger apa jogger sih Bu Ayu menyebutnya itu? Karena saya tidak pernah belanja ke sana. Ya, jogger itu ya saya pernah tapi yang di tempat jogger kecilnya Bapak Ibu. Kalau ini jogger yang terbaru katanya ya dan lebih besar gitu. Itu wisata belanjanya di sana sekitar 2 jam. Setelah itu langsung lanjut ke Pelabuhan Gilimanuk gitu. Untuk belanja-belanja yang lain Bapak Ibu misalkan mau beli makanan atau apa di Krisna Blangsinga itu juga ada. Monggo nanti kalau misalkan anak-anak akan berbelanja makanan monggo, tapi mohon tidak menitip terlalu banyak nih Bapak Ibu karena fisik anak-anak juga tidak begitu besar, nanti mereka akan kesulitan membawa juga gitu ya, secukupnya saja untuk belanja-belanja ini. Nah, ini ada destinasi yang akan kita kunjungi nih Bapak Ibu, ada Puri Saren, Krisna Blangsinga, Desa Panglipuran, Tanjung Benoa, Bedugul, GWK dan juga Jogger. SD SMP sama tujuannya di sini. Cuma kita nanti tidak bersama-sama pada hari yang sama untuk mengunjungi tempat ini. Jadi ada yang hari-harinya berbeda gitu nggih. Kemudian fasilitas yang diterima siswa jelas akomodasi perjalanan Bapak Ibu menggunakan bis yang nyaman. Kemarin sudah mulai banyak pertanyaan pasca kecelakaan di Ciater itu Bapak Ibu ya, murid-murid SMK itu. Ya Allah, semoga diampuni segala dosa bagi anak-anak yang menjadi korban Bapak Ibu dan keluarganya bisa diberi ketabahan. Itu juga kemarin melihat itu banyak orang tua yang sudah mulai tanya-tanya tentang travelnya bagaimana, bisnya bagaimana dan sebagainya, dan kami juga akhirnya menanyakan walaupun di awal kami sudah pastikan semuanya
sudah aman nih Bapak Ibu, tapi begitu kemarin ada pertanyaan kami tanya balik akhirnya kepada pihak travel. Bu Ayu, nanti kalau Pak Ismail sudah datang saya dikodeng Ibu Ayu. Oke, sampun bergabung dengan kita video sekarang. Beliau insya Allah Sudah, menyimak. sudah bergabung dengan kita. Iya, sampai. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ismail. Ini saya percepat saja nih. Nanti sekaligus kalau ada pertanyaan mumpung Pak Ismail ada karena beliau juga harus mengawal hari ini mengawal 9 bus atau bagaimana gitu hari ini ya. Jadi mungkin beliau sibuk. Kemudian menginap di hotel bintang 3, kemudian di beberapa tempat 3 kali makan, pagi, makan siang malam semuanya Bapak Ibu. Kemudian mohon maaf itu ada 2 kali Bapak Ibu ya, kudapan dan air mineralnya dapat 2 kali berangkat dan juga pulang. Kemudian ini perlengkapan yang harus dibawa oleh anak-anak Bapak Ibu. Obat-obatan pribadi itu juga ada nih. Kemudian perlengkapan sholat jelas gitu ya untuk apa namanya? Mukena ya, sarung mungkin laki-laki, tisu kering basah, dianjurkan membawa topi, kemudian kaos kaki juga dan ini mohon untuk kelas 6 nanti membawa kaos nih warna biru dan juga kaos warna oranye Bapak Ibu ya sebagai identitas karena anaknya banyak yang memakai baju bebas itu hanya hari Rabunya Sabtu. sama hari Iya. Sabtunya saja nih Bu Ayu. Iya. Dan ini baju bebas rapi sopan itu maksimal 3 setel nih Bapak Ibu. Kalau membawakan 1 setel juga nggak apa-apa. Ini maksimal aja 3 setel ya. Barangkali nanti anak-anak setelah main air mau ganti gitu monggo nanti. Dan jangan terlalu tebal-tebal nih Bapak Ibu supaya koper yang dibawa atau tas yang dibawa juga tidak terlalu besar. Kemudian baju tidur itu pasti. Anak-anak diperkenankan untuk membawa makanan ringan, kudapan, tapi jangan terlalu banyak karena di sana juga ada banyak jajanan, boleh nanti di sana juga berjajan juga. Siswa berangkat memakai baju bebas rapi dan diusahakan yang laki-laki tidak memakai celana pendek atau 7/8 tapi pakai celana panjang gitu. Dan memakai sepatu nih Bapak Ibu, jangan sepatu sandal nih, sepatu saja, tapi diperkenankan membawa sandal gitu nih, diperkenankan membawa sandal, boleh. Kemudian ini yang untuk anak-anak semuanya Bapak Ibu, kami tidak berkenankan membawa telepon genggam. Ini berdasarkan pengalaman juga nih Bapak Ibu, telepon genggam ini sebetulnya ya ada plus minusnya tapi banyak minusnya Bapak Ibu kalau kena anak SD ini Bapak Ibu. Yang pertama itu potensi ketinggalan, potensi hilang. Itu sudah ini terjadi berulang kali Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya itu ketika waktu tidur Bapak Ibu ternyata anak-anak banyak yang tidak tidur itu ya. Nah, itu sudah mulai mainan HP atau apa yang kami takutkan seperti itu. Terus kemudian di HP itu juga atas anjuran Pak Ismail sebagai tour leader kami, Bapak Ibu, itu berdasarkan pengalaman beliau mengantar anak-anak SD, itu kalau sudah di dalam bus, itu anak-anak full dengan HP, itu turun itu pasti kebanyakan rata-rata akan pusing dan menderita sakit di leher. Itu pasti Bapak Ibu. Sehingga keluhannya itu sama. Maka Pak Ismail menyarankan menyetujui ini tidak membawa HP supaya anak-anak kan itu dingklu aja Bapak Ibu ya. Terus kemudian kena sinarnya itu anak-anak kalau sudah pakai HP itu sudah nggak mau lepas Bapak Ibu terus saja itu pakai HP itu. Nah yang kami khawatirkan itu beberapa hal-hal yang memang tidak bisa dinikmati nanti saat di tadabbur alam ini nanti. Kemudian membawa uang saku diperkenankan. Intinya begini Bapak Ibu. Kalau uang saku itu seperlunya saja nih Bapak Ibu. Yang jelas untuk snack, hotel, bis, makan anak-anak pagi, siang, malam semuanya sudah terjamin. Termasuk masuk ke lokasi semua sudah terjamin kecuali di water spot tadi. Kalaupun Bapak Ibu ingin memberikan uang saku untuk anak-anak diperkenankan ya minimal 150.000 atau 200.000 itu minimal untuk jajan anak-anak saja. Tapi tidak bisa misalkan apa namanya kalau misalkan anak butuh ke water spot berarti harus ada tambahan. Nanti silakan yang lebihnya itu dirundingkan saja gitu oleh anak-anak dan juga Bapak Ibu. Misalkan mau beli apa sudah betul-betul terkonsep gitu dan nanti dibawakan dompet Bapak Ibu anak-anak supaya bisa disimpan gitu takutnya nanti kalau uang saku agak banyak ini juga rentan karena anak-anak di SD masih belum bisa open gitu ya. Nah, nanti ini bus 1, 2 dan 3 ini pendampingnya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini nama-nama pendampingnya dan insya Allah kami sudah berikan kontak personnya kepada Bapak Ibu di dalam edaran. Nah, nanti ini pendamping ini akan ngintili anak-anak Bapak Ibu mulai dari bis sampai turun bis, sampai di kegiatan, sampai nanti ya makan ya sampai di hotelnya, cek-recek di kamar dan sebagainya itu semuanya ada pada wilayah masing-masing ini. Jadi nanti kalau anak-anak tidak boleh membawa HP, Bapak Ibu diperkenankan untuk menelpon atau apa dengan janjian jam sekian jam sekian. Dan saya juga meminta kepada tadi kita sudah apa namanya bertugas untuk
masalah dokumentasi Bapak Ibu ya. Dokumentasi ini nanti setiap pendamping wajib mendokumentasikan anak-anak satu persatu di 5 lokasi utama. Nanti yang lain-lainnya monggo. Sedangkan dari pihak sekolah itu akan membuat video dan juga punya kewajiban untuk foto perombongan. Ya, perombongan ini semuanya per grup maksudnya ya, per kelompok ini. Nah, per kelompok ini. Kalau satu persatu ini menjadi tugas dari masing-masing pendamping. Nanti kami akan berikan drive dan Bapak Ibu nanti mohon bersabar ya Bapak Ibu karena untuk mengirim ke drive itu kami butuh waktu dan butuh waktunya ini nanti kami kalau sudah selesai agak lereh-lereh gitu Bapak Ibu ya malam hari atau apa gitu baru kami nanti akan unggah atau ketika di bis karena pada waktu yang ketika kami bersama dengan anak-anak ya kami harus menjaga karena jauh dari rumah dan ini tempatnya asing maka kami nggak boleh limpik bahasa Jawanya Bapak Ibu ya nggak boleh teledor harus liatin HP terus harus apa namanya mindahin foto gitu nanti malah anak-anak yang akan apa namanya itu tidak sempat kami amati itu yang tidak kami perkenankan. Mungkin itu untuk yang SD Pak Ismail mohon maaf Bapak ada di sini nggih? Nggih, belum ada suara. Nggih, ini Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Iya. Pak Ismail. Nggih. Ini Iya. Pak Ismail kesesuaian apa mboten? Saya soalnya jenengan Enggak. Saya ini malah miskomunikasi. Saya kira mohon maaf wali muridnya datang ke sekolahan, jadi saya dari Jogja langsung ke sekolahan. Ini saya ada di sekolahan jenengan. Barusan sampai. kan sudah diberi Ini link. tadi pagi setelah anak-anak rombongan yang 9 bis itu makan pagi, Ya saya Allah. langsung balik ke Malang. Saya nggak kepingin ada pertanyaan yang ABCD, kasihan pihak sekolah Ya juga. Makanya tadi Allah, terima kasih. saya jam 1 lebih 5 menit sudah sampai di Ya, sekolahan. Nggih, Jadi kan saya sampaikan ke Bu Farida untuk ngasih link Zoom-nya ya. Oh, ternyata jenengan malah datang. Nggih, terima kasih Pak atas layanannya. Nggih, saya pikir di Zoom saja. Nggih, karena kita takut mengganggu orang tua Pak sehingga orang tua tidak kami datangkan ke sini. Terima kasih Pak nggih. Ismail kalau begitu. Mohon maaf sekali. Kalau gitu saya lanjut nggih Pak untuk membacakan Baik, PPT nggih. SMP nggih Bapak nggih. 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 Mohon ditunggu. Insya Allah saya paparkan kurang lebih 10 menit. Mohon izin Bu Endah mungkin bisa sudah bergabung di sini atau belum Pak Rama saya izin ya menyampaikan Monggo dari apa Pak tadi SMP nggih Pak nggih. SMP. Nggih, mohon izin saya sampaikan di sini. Sebentar. Nah, ini sudah. Benar yang ini Pak Rama nggih? Nggih, Bu Leres sampun terlihat. Terima kasih Pak Rama. Mohon izin ya Pak ya, saya mewakili Bu Endah nih Pak untuk menyampaikan Bapak Ibu karena Bu Endah sedang ada perkuliahan siang ini. Kalau Senin itu memang jadwalnya sampai jam 3 beliaunya. Sehingga ini tadi menyampaikan ke saya untuk bisa disampaikan juga terkait dengan keberangkatan Ananda. Insya Allah sama nih Bapak Ibu, kakak kelas 6, kelas 6 dan kakak kelas 9 insya Allah sama. Area penjemputannya juga di lapangan Rampal dan jamnya juga sama. Jam 13 sudah ada di sana. Kemudian nanti Bapak Ibu, ini dikasih juga ini sama Pak Rama. Itu area parkirnya itu ya Bapak Ibu ya luas dan tidak dekat dengan jalan raya sehingga aman, insya Allah aman untuk anak-anak nih Bapak Ibu. Terus berikutnya juga ini kunjungannya sama di Tanjung Benoa, GBK, kemudian Ubud, Desa Panglipuran, Bedugul dan juga Juger. Kemudian ini aktivitas-aktivitasnya untuk anak-anak. Saya mungkin langsung ke anunya aja ya Pak Rama ya. Nggih, Bu, monggo ke randonya. Randonya aja nggih Pak Rama. Kalau ini Nggih, Bu, nanti itu sama kok. nggih, ini sama ya dengan anak-anak. Randonya ada Nah, di itu. sini. Nah, ya Ya. ini sama. Ini kedatangan insya Allah sama, kita berangkatnya juga sama, nggih, Bapak Ibu untuk anak-anak. Kemudian saat tiba di Kamis juga sama, tempatnya sama, di rumah makan apa Kurnia apa tadi itu nanti mungkin bisa dijelaskan kembali oleh Pak Ismail. Kemudian yang beda itu hari Kamis itu kita ke Tanjung Benua kalau untuk kakak.
Jadi memang kita berpisah Bapak Ibu. Kenapa? Supaya nanti tidak padat Bapak Ibu ya. Nanti kita di sana sudah akan menunggu satu bis lagi. Ya, jadi di sana nanti akan terpisah. Jadi anak kakak SMP nanti akan ada 2 bis yang di antar, sedangkan yang di SD nanti ada 3 bis gitu ya. Nah, jadi kita nanti berpisahnya itu di sini di Kurnia nanti, nggih. Di Mama Kurnia. Nanti di tempat itu kakak SMP akan lanjut ke Tanjung Benua, kemudian ke Puja Mandala, selanjutnya ke GWK. Jadi di hari pertama kakak SMP akan pergi ke sini dan terakhir nanti ada di Krishna Sunset untuk sekaligus istirahat, sholat dan makan, memberi oleh-oleh ya, itu sudah bisa langsung dimulai itu perburuannya. Kalau misalkan mau pengen apa itu bisa. Kemudian ada check-in di hotel dan penataan barang. Kalau untuk kakak SMP, insya Allah jumlahnya 50 berapa Pak Rama? 5 ya? 51 Ibu. Oh maaf, 51. Nggih. Ini nanti insya Allah sudah dirancang juga kamar tidur dan sebagainya. Di bis juga sudah mulai dirancang. Dan insya Allah sudah disampaikan tadi ya Pak Rama ya. Insya Allah besok akan kami mandaskan kembali gitu ya, Oke, Pak. siap. Kemudian hari Jumatnya Bapak Ibu sama agendanya sholat subuh bersih diri. Namun hari Jumat ini kakak gantian yang ke Ubud ya. Kemudian menuju ke Krishna Blangsinga, wisata juga di sana. Lanjut ke Desa Panglipuran. Setelah itu menuju Denpasar dan kita nanti akan makan malam dan sholatnya di Krishna ini Bapak Ibu ya. Selanjutnya menuju ke hotel. Jadi kita tidak hanya sekadar belanja-belanja ya Bapak Ibu ya. Biasanya itu kalau belanja-belanja biasanya orang tua-tua Bapak Ibu ya. Seperti saya itu wegah gitu diminta. Kalau misalkan rekreasi pribadi ke tempat yang agak-agak bikin capek gitu ya. Tapi kalau ini tidak Bapak Ibu, karena ini khusus untuk anak-anak, maka eksplornya harus lebih tinggi ini. Kenapa selalu di wisata yang ada belanjanya, ini sekaligus makan di sini juga, sholat di sini juga. Karena biasanya nanti anak-anak itu sudah merencanakan gitu ya, mau beli apa gitu ya. Seperti itu. Terus kemudian yang berikutnya, yang hari Sabtu Bapak Ibu itu sama, kita juga akan check out dari hotel dan gantian kakak yang akan menuju ke Bedugul. Setelah itu ini sama Bapak Ibu yang menuju Bedugul terus ke Joger terakhir. Nah, ini nanti kita sudah bareng-bareng lagi untuk menuju ke Gilimanuknya, penyeberangan menuju ke Tapang dan pulang kembali ke Malang. Jadi di hari Sabtu nanti kita tempuknya nanti di sini ya Bapak Ibu dengan anak-anak. Ketemunya kelas 6 dan kelas 9. Nanti kita setiap hari tapi ketemu kok di hotel soalnya. Karena kita berada di hotel yang sama dengan anak-anak. Nah, ini juga Bapak Ibu untuk kalau uang saku ini nanti relatif aja ya Bapak Ibu. Mungkin Pak Rama kita luwes saja ya Pak Rama. Nggih, Tidak siap. minimal sekian, maksimal sekian ini Nggih. tidak. Mohon maaf, tadi saya belum sempat menyampaikan ke Pak Rama untuk dihapus saja ini. Ini Iya, tidak siap. tidak menjadi acuan nggih Bapak Ibu nggih. Tadi seperti yang saya sampaikan, kalau untuk kendaraan, hotel, makan, insya Allah terjamin Bapak Ibu anak-anak. Kecuali tempat di water sport saja. Kalau Bapak Ibu memberi uang saku 150.000, 200.000, itu pun juga sudah cukup. Saya pikir kalau untuk hanya sekedar berjajan saja, insya Allah sudah cukup. Gitu ya. Kecuali nanti ada mau beli di kaos jogger apa dan sebagainya, itu pasti perlu uang tambahan gitu Bapak Ibu, dan barang-barang yang dibawa insya Allah tadi juga sudah saya sampaikan kecuali ini. Jadi nanti akan membawa baju dengan nuansa putih, kemudian ada baju batiknya tuh Pak Rama ini ya. Berarti ya itu hari Jumat karena ada sholat Jumatnya juga Bu. Oh ya, Hari Jumat itu ya kakak-kakak SMP. nggih, monggo. Terus kemudian ada juga kaos, baju tidur, dan ada baju bebas ya Pak Rama ya. Nggih, leres Bu. Oke, itu untuk identitasnya. Kemudian ini fasilitas-fasilitas yang diperoleh oleh anak-anak. Kemudian ini kelompok busnya, Bapak Ibu. Selanjutnya nanti ada tata tertibnya, ini untuk anak-anak. Kemudian anak-anak nanti sama Bapak Ibu ya. Kami kemarin juga sudah berunding dengan teman-teman di SMP. Anak-anak ini tidak kita perkenankan untuk membawa HP Bapak Ibu sama mungkin. Jadi nanti ya betul ya Pak Rama ya, gitu ya Pak Rama. Nggih, leres Bu. Oke. Karena tadi sudah saya sampaikannya alasannya Bapak Ibu mau macam-macamnya tadi itu. Kami ingin tadabbur alam ini menjadi satu bagian penting bagi anak-anak untuk bisa menjalin hubungan lebih akrab karena ketemu dengan teman-temannya ya sudah ini titik akhirnya.
ini bulan-bulan Mei akhir ini atau awal Juni itu anak-anak sudah akan intensitas bertemu dengan teman-teman itu sudah mulai jarang ya Bapak Ibu, apalagi setelah itu terpisah. Ya. Maka momen ini akan sangat bagus karena kami takutkan kalau sudah bawa HP itu individualisnya tinggi sekali gitu untuk anak-anak, untuk masalah dokumentasi dan lain sebagainya. Nanti insya Allah dari tim SMP juga akan sudah siap. Dan ini ada beberapa aturan-aturan yang kemarin juga sudah kami sampaikan kepada anak-anak, tadi juga sudah kami sampaikan. Kemudian untuk yang tata tertib di hotel ini pun juga demikian Bapak Ibu, ini kami sudah pasang badan di sini nanti untuk anak-anak, maka di kakak SMP ini nanti di kelas 9 itu khusus ada dalam satu lantai dan nanti kami ada di ujung, jadi kamarnya guru itu nanti ada di ujung dan di tengah gitu. Kami nanti minta kepada pihak travel karena biar menjaga garda ini ya keluarnya anak-anak gitu di kamar itu. Kemudian berikutnya ini kalau ini tata tertib di tempat wisata, kami juga memberitahu kepada anak-anak karena kemarin Pak Ismail banyak memberi masukan tentang beberapa hal, pengalaman-pengalaman beliau ketika mengantar anak-anak yang memang nggak bisa dianggap remeh nih Bapak Ibu, kadang-kadang anak-anak mungkin ada apa ya hal-hal tertentu yang mungkin tidak perlu dilakukan ya, namanya anak-anak eksplornya tinggi itu dilakukan yang berakibat tidak baik. Itu kemarin juga sudah kami sampaikan kepada anak-anak. Paling tidak ini menjadi test case kepada anak-anak bahwa selama ini proses pendidikan karakter di rumah maupun di sekolah sudah diajarkan, tinggal nanti kita melihat seperti apa anak-anak ini ketika berada pada lingkungan yang berbeda atau lingkungan yang asing bagi mereka gitu. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu terkait dengan SD dan SMP. Maka selanjutnya lebih banyak mungkin nanti tanya jawab yang bisa disampaikan kepada kami baik lewat chat ataupun lewat secara langsung Bapak Ibu ya bisa buka speaker dan menyampaikan atau raise hand. Boleh nanti ditanyakan kepada saya ataupun ke Pak Ismail ataupun kepada Pak Rama atau Bu Ayu nanti. Nah, selaku penanggung jawab dari kegiatan ini. Kebetulan wali kelas juga ada di sini. Monggo Bapak Ibu kami buka ya Bu Ayu ya. Tanya. Terima kasih atas untuk selanjutnya langsung kami buka sesi tanya jawab. Nanti akan memberikan juga oleh Pak Ismail apabila ada yang pertanyaan bisa ikut menjawab. Monggo kami perkenankan kepada ini sudah ada yang berisnya. Monggo Bunda bisa diaktifkan mikrofonnya. Monggo Bundanya Mas Putra. Sudah bisa. Betul menjadi? Ini sudah. Iya, sampai Bunda bisa bersuara. Monggo Bundanya Mas Putra ini sudah Monggo langsung Ibu. Monggo langsung Ibu. Ini. Bu Ayu bisa matikan speaker dulu ya Bu Ayu ya. Itu suaranya atau Bu Ayu pindah lokasi. Karena suaranya Mas Irha memanggil nama anak-anak ini. Oke, monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Dini, Bu Ayu, pangapunten sangat sudah mengganggu waktunya. Ini saya mau mengingatkan kemauan, kita saling mengingatkan. Jadi saya tadi dititipin amanah kakungnya Putra karena banyak apa ya Bu kejadian berita ya Bu ya di dalam rangka ini seperti tadabur di sekolah-sekolah atau mungkin di kota-kota lain yang bertujuan juga ke lokasi yang sama. Jadi dari pihak sekolah untuk ke travelnya saling mengingatkan kemauan. Kami dari wali murid juga merespon baik. Insya Allah kedepannya tujuan tadabur ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Tujuannya kita kan untuk kebaikan itu semuanya. Saling mengingatkan begini untuk travelnya. Jadi misalkan dalam perjalanan apabila dirasa perlu istirahat, kemudian kendaraan yang dinaiki
juga beberapa bis juga lagi rapat jadi agak lama ya. mungkin Rapat apa itu ya ya salah ya Bu iya. kendaraan itu. Terus ini Bu, mohon maaf, mungkin nanti bisa ini kan memakai sharing ya Bu, ya, Mama bukan rapat itu tentang apa ya? Kembalikan dulu. jadi untuk diingatkan saja dari pihak travelnya Nggih, Bu. saling mengingatkan kemauan Bu Dini. Itu aja Ibu Kalau yang ditanyakan? nggih, sampun itu saja. Matur nuwun Oke. sangat Bu Dini, Oke. mohon maaf. Nggih. Ini juga ada pertanyaan sama, pakai bis apa dan sebagainya. Pak Ismail, monggo disampaikan. Ini banyak pertanyaan dari orang tua juga begitu, Bapak. Monggo, Bapak. Nggih, matur nuwun. Sami-sami, Bu. Oke, Bapak monggo. Ini di chat juga ada yang bertanya di grup WA orang tua juga ada yang tanya tentang bis dan sebagainya, Bapak. Monggo. Boleh minta untuk membacakan apa dibacakan sendiri, Bu Dini? Enggak, Bu, ini biar Bapak menjelaskan semua. Oke. Jika pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bis dan sebagainya, biar Bapak yang menjawab. Oke, sip. Oh, Bapak bisa di chat ya, Baik. pertanyaannya sudah banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Pada Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru dan wali murid yang saya hormati, selamat siang. Terima kasih. Alhamdulillah saya bisa sampai Malang ini. Miskomunikasi. Saya kirain rapat bersama, nggak taunya Zoom. Tapi alhamdulillah saya sudah sampai di Malang. Baik, tadi pertanyaan pertama masalah bis ya, Bunda. Nggih, Ya. mohon info di Baik, sana. kita menggunakan 4 unit big bus. 4 unit big bus, kita kenapa nggak satu PO, mungkin gitu ya. Jadi langsung saya jawab kenapa nggak satu PO, karena tanggal pelaksanaan kita udah bergeser. Dari dulu itu sudah kita siapkan satu PO. Nah, karena tanggalnya bergeser mundur, otomatis kita mengkondisikan bis lagi di tanggal tersebut. Dan kebetulan bis itu yang kita kondisikan speknya harus sama, fasilitasnya harus sama. Dan kru bisnya juga harus bisa kerjasama dengan tim kami. Sama TL-nya juga, pembawaannya seperti apa, itu yang kami pertimbangkan. Dan PO yang kita gunakan ada PO Sultan, yang kedua ada PO Pesona Trans. Pesona Trans ada 3 sebetulnya, cuma yang satu belum diganti namanya, SJM yang satu. Jadi satu PO Sultan, bis 2, 3, 4, PO Pesona Trans dari Surabaya. Dan kebetulan bis tersebut memang sudah biasa kita pakai, izinnya resmi, tahunnya jelas, jadi tidak ada yang abal-abal. Jadi semuanya sudah sesuai dengan izin dan layak pemakaiannya. Terus bangku yang kita gunakan nanti bangku seat 22, 40 plus 6 bangku belakang. Ya, 40 plus 6 bangku belakang. Fasilitas yang ada di dalam bis, ini yang kadang di bis, nggak semua bis ada itu dispenser. Jadi tidak semua PO punya bis yang ada dispensernya. Nah, kebetulan kita menggunakan bis yang 4-4-nya ada dispensernya. Jadi nanti selama perjalanan, semua penumpang, baik Bapak Ibu guru, pendamping, ataupun adik-adik, apabila mau minum, teh, dan lain-lain sudah kita siapkan. Saya sudah menyiapkan teh, kopi, dan lain-lain, siap diseduh dengan batasan kapasitas yang kita siapkan. Apabila adik-adik kepingin membawa minuman, misalkan Milo dan lain-lain, kan persilakan. Gelasnya juga sudah kita siapkan semuanya ya. Jadi itu selama perjalanan, mungkin ada yang kepingin teh bisa kita buatkan. Jangan malu, tugasnya teman-teman TL atau tour leader itu meladeni. Bukan duduk manis mainan HP, enggak. Jadi peladen. Jadi di Junam itu tour leader itu adalah tukang laden bahasanya. Jadi bukan untuk pemimpin. Jadi kita arahkan untuk leader kita itu untuk merangkul. Jadi merangkul semua adik-adik yang ada di dalam perjalanan. Kita berusaha untuk membuat suasana perjalanan itu menjadi nyaman, santai, tenang, yang paling utama anak-anak senang.
di dalam perjalanan itu. Jadi nanti di dalam perjalanan mau izin, pasti nanti kita ada trik untuk anak-anak senangnya seperti apa. Dengan batasan nanti saya minta izin ke pihak sekolah, batasannya kan harus ada senangnya biar tidak kebablasan. Seperti itu. Terus bis itu juga dilengkapi dengan AC, bantal, dan selimut. AC, bantal, dan selimut. Nah, di dalam bis itu kan ada driver sama navigator, Bunda ya. Jadi itu punya tugas masing-masing. Kalau driver itu, mohon maaf kita semuanya udah tahu, pastinya pegang kendali. Begitu sampai di lokasi, drivernya pasti berhenti dan istirahat. Untuk navigatornya bertugas untuk membersihkan tempat sampah yang ada di dalam bis. Jadi sampah-sampah nanti dibuangin. Jadi itu SOP-nya untuk driver. Makanya kalau driver sama navigator tuh tidak boleh punya tugas yang lain lah. Tugas untuk buka bagasi itu juga tugasnya kernet atau navigator dibantu oleh TL atau tour leader kita. Seperti itu. Dan peladen, yang balik ke peladen, yang ladeni adik-adik semuanya dalam bis saja TL-nya. Kebetulan TL yang saya gunakan supaya tidak lembek ya, saya semuanya menggunakan TL laki-laki. Dan insya Allah bisa ngomong. Soalnya kita udah biasa ngomong. Seperti itu. Terus bis, tentang bis, kebetulan saya juga sudah sering sekali menemukan hal yang ada info seperti ini, jadi seperti ini, jadi seperti ini. Makanya saya tadi inisiatifnya langsung aja ke Malang rapati biar enak, biar jelas maksudnya seperti itu. Dari situ mungkin ada pertanyaan dulu, disambung lagi. Ini bisnya. Lanjut aja Pak. Ya, Oke, jelasannya untuk biar- bisnya itu yang bis 1 tahun 2024. Bis 1 kebetulan dapat tahun 2024 JB 5+. Yang bis 2 sampai bis 3 itu tahun 2022. JB 3 Voyager. Jadi ya seperti itu. Jadi semuanya masih sangat layak untuk digunakan. Mungkin ada pertanyaan lagi. Bis 4 tadi Pak? Bis Tahunnya? 2, 3, 4 tahun 2022. Oke. Jadi bedanya nanti kalau B1 itu JB5 itu lampunya juga sudah beda. Terus bodinya modelnya juga udah beda. Terus kalau yang bis 2 sampai 4 itu sama. JB3 plus Voyager. Jadi sama modelnya, kapasitasnya, speknya semuanya sama. Ya, yang paling penting itu tadi Bunda. Krunya yang bisa ngomong anak-anak. Soalnya kan ngomong anak-anak kadang kan seperti itu ya. Jadi seperti yang disampaikan tadi, selentingan, kita ini mau piknik bukan balapan. Jadi mungkin nanti untuk kecepatan juga kita kondisikan supaya nyaman. Nah, terus tadi Mas Labis, saya rasa sudah selesai. Mungkin hari pertama ya saya tambahkan tadi. Hari pertama kita berangkat kan sudah disiapin snack, ya, snack saat berangkat. Snack untuk ganjil perut aja. Soalnya nanti perjalanan kita sudah saya tentukan kita makan malamnya hari pertama tanggal 15 itu di rumah makan Utama Raya Pasir Putih atau Probolinggo, Python. Ya, di sana nanti pas kita sholat maghrib. Jadi sekaligus makan sambil istirahat sejenak dan sholat maghrib di sana. Jadi perjalanan dari Rampal sampai ke rumah makan Utama Raya kita setting insya Allah 4 jam. 4 jam kebetulan tol saat ini kan sudah outnya sudah di Gending. Jadi sudah lepas dari Probolinggo. Jadi kita masuk tol Keranglo langsung outnya di exit tol Gending. Jadi udah deket. Dari Gending menuju rumah makan itu kurang lebih paling lama 40 menit sudah sampai di rumah makan Utama Raya. Kenapa? Kembali lagi kok saya memutuskan untuk ke rumah makan Utama Raya dari 3 tempat makan malam pertama yang saya siapkan. 1, kenyamanan. Yang saya utamakan kenyamanan. Yang kedua, musola. Musolanya juga mumpuni. Yang ketiga, lokasinya juga mumpuni. Yang keempat, kamar mandi atau toiletnya juga sangat banyak sekali. Di situ juga disiapin
kamar mandi biasa atau air dingin, dan kamar mandi VIP, air panas di rumah makan Utama Raya itu, tapi semuanya berbayar masing-masing. Jadi ya seperti itu. Yang lain sudah disampaikan oleh Bu Dini tadi. Mungkin dari sini ada pertanyaan lagi? Nggih, Bapak Meninjau hotel atau Yang gimana? sholat, Oh, yang ini sholat itu Bu. mohon izin Ibu bertanya. Oh, nggih, ada yang tanya Pak Ismail, monggo. Oke, Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama. Waalaikumsalam. Kami dari ini Bu, wali murid dari Almira kelas 6B. Ada beberapa pertanyaan Bu yang kami ingin tanyakan. Yang pertama terkait dengan yang tadi Bapak sudah sampaikan terkait dengan kesiapan kendaraan. Tentunya memang kesiapan kendaraan ini kan memang menjadi prioritas utama ya, Ibu Bapak ya. Karena memang juga di beberapa waktu yang lalu juga ada kejadian yang tidak kita inginkan di beberapa di sekolah yang mengadakan acara liburan gitu. Maksud kami begini, Bapak Ibu, apakah memang perizinan atau pengecekan terhadap unit kendaraan ini apakah memang benar-benar sudah diverifikasi oleh pihak sekolah begitu, sehingga memang hal itu memang sudah benar-benar pihak sekolah meyakini bahwa terhadap kelayakan tersebut sudah memenuhi syarat begitu. Karena ya tentunya kalau sebuah perusahaan bus mungkin atau sebuah perusahaan travel kalau ditanyain layak berangkat atau enggak, ya pasti ngomong layak berangkat kan begitu. Dan tidak mungkin bilang tidak layak berangkat gitu. Tetapi mungkin apakah bisa memang dilakukan pengecekan secara resmi gitu. Artinya itu kan biasanya kalau pengecekan secara resmi ada surat menyuratnya Bu. Jadi itu yang menjadi pegangan dari sekolah bahwa memang bus tersebut layak jalan. Karena yang memang yang kita utamakan itu tentunya kan ya walaupun memang murid-murid mungkin bersenang-senang, tapi yang lebih kita utamakan kan keselamatannya ya Bu. Jadi apakah bisa seperti itu? Artinya ada pemeriksaan yang itu tertulis begitu Bu. Biasanya saya kurang paham juga pemeriksaan ini dilakukan oleh bengkel ataukah oleh pihak yang berwenang begitu Bu. Tetapi mungkin ada baiknya bila begitu. Yang kedua terkait dengan peran pendamping Bu. Mungkin peran pendamping ini nantinya mohon izin Bu bisa diinginkan sebatas mana saja karena memang saya melihat dari 10 orang 9 orang pendampingnya satu ya Bu ya. Pendampingnya satu, apakah memang nantinya bisa menjamin terhadap namanya anak kecil-kecil Bu. Anak kecil-kecil itu kadang sana sini. Nah ini mohon kami juga bisa diberikan gambaran terhadap itu. Terus juga peran pendamping ini kami juga mengusulkan bahwa peran pendamping itu di dalam perjalanan itu juga bisa memantau terhadap keamanan dan keselamatan dalam berkendaraan. Artinya ya sudah pasti bahwa sekolah ataupun pihak travel sudah pasti menyediakan atau sudah pasti akan memberikan pengemudi yang terbaik kan begitu. Tetapi di dalam perjalanan kan belum tentu juga apa yang menjadi yang kita harapkan itu memang sesuai begitu. Dalam arti ada juga mungkin yang pengemudinya mungkin agak ngebut atau agak membahayakan. Nah ini sejauh mana pendamping bisa memberikan advice. Ya, Bu. Ini kan harus instan, artinya harus instan, artinya siapa yang nantinya akan ditugaskan sebagai PIC bila ada seperti itu, begitu. Artinya bila memang seperti itu, pendamping akan memberikan masukan dan itu langsung disikapi kan begitu. Karena ini tidak bisa disikapinya besok atau lusa kan begitu. Artinya, nah ini mohon untuk juga bisa diberikan
ininya nanti wadahnya seperti apa bila ditengarai ada hal yang demikian. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir yang saya tanyakan, tadi juga ada yang menanyakan di chat, saya melihat tentang tidak boleh membawa HP ya. Terus terang memang ya kebijakan yang diberikan sekolah juga ada baiknya Bu terkait dengan tidak boleh menggunakan HP. Tapi juga sebenarnya saya juga sependapat. Kadang kalau anak-anak ini di dalam perjalanan pasti lihatnya HP terus, bahkan nggak tidur juga HP-an terus begitu. Tetapi di luar itu, di sisi yang lain, yang pasti orang tua pasti akan selama itu juga akan was-was, selama itu juga akan kepikiran. Selama beberapa hari itu tentunya akan kepikiran. Di situ mungkin ada penasaran apa yang seperti apa Bu, terkait dengan anaknya di sana seperti apa. Nah, apakah tidak ada alternatif Bu? Mungkin HP boleh dibawa, tetapi dipergunakan pada waktu-waktu tertentu, pada saat yang memang tidak diperbolehkan menggunakan HP, mungkin ada petugas yang dititipkan atau dititipkan kepada pendamping. Nah, ini saya hanya menawarkan sebuah alternatif saja Ibu ya, karena supaya juga yang dimaksud, yang diharapkan dari pihak sekolah bisa terlaksana, dari pihak orang tua juga masih bisa menanyakan secara langsung begitu terkait dengan kondisinya seperti apa, lagi di mana lah, itu mungkin biar juga tidak merepotkan guru pendamping ya. Mungkin itu Ibu, Bapak, jadi yang saya tanyakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke, saya jawab dulu ya Pak Ismail ya. Nanti Bapak Ya, menambah. monggo Bunda. Ya. Kalau untuk bis itu kami kemarin menghubungi pihak travel itu dengan Bu Farida dari Insan Amanah, dan insya Allah sudah sempat melihat walaupun tidak semua bis, tapi kami melihatnya kalau tadi targetnya atau bisnya itu sepadan untuk tahun 2024 dan 2022, insya Allah Pak Ismail juga sudah memberikan informasi kepada kami tentang hal tersebut dan apa namanya itu bukti kalau itu bisnya masih baru gitu nggih. Terus kemudian yang berikutnya ini tentang peran pendamping. Ini jelas Pak nggih. Jadi kami itu pendamping itu harus ada satu yang duduk di depan dan yang lain di belakang. Di depan itu kami berkomunikasi lewat grup WA itu terus-menerus tentang informasi yang terkait dengan sopir dan lain sebagainya. Dan kebetulan Pak Ismail ini selaku owner, beliau juga akan ikut langsung nanti ke Bali, nggih, Bapak Ibu, untuk mengawal anak-anak. Dan kami juga memastikan bahwa kondisi-kondisi darurat yang memang harus segera diambil tindakan, itu juga harus segera dikomunikasikan. Kepergian ini bukan yang pertama kali, karena kepergian ini yang kesekian kalinya kalau di Insan Amanah, karena berkali-kali kami juga mengadakan pergi yang agak jauh, bahkan sampai ke luar negeri. Jadi otomatis hal-hal yang berhubungan dengan unsur bahaya bagi anak-anak, tempat yang nyaman, aman, dan sebagainya itu menjadi prioritas Bapak. Jadi informasi tentang apapun selama berkendara dan itu darurat harus segera diambil hari itu juga, saat itu juga, detik itu juga harus segera diambil. Terutama yang terkait dengan ngapunten, mungkin sopirnya seperti ini, keneknya seperti ini, ataupun pendamping dari travel seperti ini, itu menjadi bagian penting dari kami. Karena nanti Pak Ismail kebetulan juga ikut, jadi protesnya saya gampang. Langsung saja saya colek Pak Ismail ya, karena kondisinya begini Pak, dan beliau sangat gercep selama ini mengkomunikasikan semua hal yang berhubungan dengan traveling ini kepada kami. Kemudian kami juga tidak sembarangan Pak mengambil tour travel ini. Kami juga berdasarkan masukan banyak pihak dan juga kami juga sudah melihat bagaimana selama ini CV dari pihak tour travel ini. Dan yang peran pendamping yang lain seperti apa ketika di kendaraan ya akan seperti itu nanti. Kalau di tempat wisata bagaimana? Karena memang kami gurunya juga terbatas. Jadi kami tidak bisa satu anak satu guru. Karena anaknya 111, jadi gurunya juga terbatas. Di sekolah juga masih ada anak-anak yang kami tinggal kelas 1 sampai 5. Jadi kami menugaskan satu guru untuk mengawal sekitar ada yang 6, ada yang 7 gitu ya, ada yang 10 gitu ya untuk anak-anak itu.
Dan nanti bagaimana pengawasannya? Pengawasan itu berlapis, Bapak. Jadi pengawasan itu untuk guru tersebut itu fokus kepada anak-anak yang memang namanya tertera di situ. Tetapi Bapak Ibu yang lain juga ikut mengamati juga. Jadi nanti kepergian kemanapun, anak-anak tidak boleh maksudnya jauh-jauh dari kami. Kalaupun anak-anak kepingin ke sana gantian. Ayo kita nanti rame-rame ke sana. Tempatnya nanti akan ada di sana. Nanti misalkan, Bu, aku pengen ke sana, aku pengen ke sana. Oke, nanti kita tetap akan menuju ke tempat yang kamu inginkan, tapi harus tetap bersama-sama. Itu yang ingin kami lakukan dan kami jaga juga itu kondisinya karena memang asing juga tempatnya sehingga nanti kalau kami wis kono dulin-dulino sakarepmu, wah itu malah bahaya nanti. Jadi kami akan berikan peran pendamping seperti itu sampai di hotel pun juga demikian. Oke. Terus untuk masalah HP, Pak, kami sudah memutuskan untuk yang SD itu jelas tidak boleh membawa. Tapi yang untuk kelas 9 nanti kami akan rapatkan kembali. Oke. Kalau yang SD jelas tidak kami bawa, tidak boleh membawa, Pak, karena memang secara teori mungkin enak ya, mungkin ya kalau misalkan gini, wis hilang tanggung jawab gitu ya, tanggung jawab sendiri gitu. Itu kemarin pengalaman kami pernah anak-anak membawa itu, Pak ya. Ono sing mari dicas itu kari case, terus kemudian HP-nya ketinggalan tuh enggak 1 2, Pak. Itu banyak yang seperti itu. Gurung mana kecemplung di kamar mandi, dikesai, kemudian dia kamar mandi kan, enggak tahu itu kok bisa basah seperti itu. Sampai kemudian yang sering itu tertinggal. Nanti kalaupun tertinggal itu sudah jauh, sehingga kami harus kembali. Otomatis waktu itu jadi termakan gitu. Kalaupun itu dulu itu pernah cas ya Pak ya, itu sampai cas itu wis salah, ini wis waduh. Nanti kalau kita ke sana ngambil cas itu anaknya nangis dan sudah bad mood Pak sepanjang hari. Itu baru 1 anak Pak. Jadi kami membayangkan kalau 111 anak itu nanti dengan hal yang sama, apalagi sampai HP misalkan dititipkan ke pendamping, pasti tanggung jawab pendamping juga rempong lagi, kudu ngopeni HP anak-anak yang tidak ada yang murah, itu HP-nya mahal-mahal semua. Jadi kami ingin membebaskan dulu dari urusan HP, anak-anak di rumah sudah cekelani HP Bapak, jadi izinkan beberapa hari ini untuk anak-anak bebas dari HP dulu, supaya nanti kami yang akan, kalau misalkan Bapak Ibu kepingin telepon, pastinya silakan nanti komunikasi. Kami akan sampaikan tadi kami sudah pokoknya lewat nang jero bis, tolong sempatkan untuk anak-anak itu menelpon kepada orang tuanya. Toh juga kalau orang tua mau tanya kabar dan sebagainya kan tidak setiap menit, setiap jam ya. Pasti akan menunggu anak-anak ketika sedang beraktivitas atau sedang jalan kaki atau sedang water sport gitu misalkan, atau sedang melihat apa namanya Garuda Wisnu Kencana, melihat pertunjukan apa gitu. Itu kan jelas tidak mungkin ya anak-anak kami ajak untuk bertelepon karena memang sedang sibuk. Tapi kami akan pastikan selalu update kegiatan anak-anak di grup WA orang tua 6A, B, C, D juga. Seperti itu Bapak. Nggih. Barangkali dari Pak Ismail ada yang mau ditambahkan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak, seperti yang sudah disampaikan Budi ini, kita berusaha menyiapkan yang terbaik ya, intinya yang terbaik, yang pantas buat kita semuanya. Bis juga saya siapkan yang terbaik juga. Dan kalau masalah kelayakan, insya Allah bis itu tiap 6 bulan sekali ada cek-ceknya ya, ada ceknya untuk kelayakan bis masing-masing. Makanya kan emang banyak PO yang bodong itu kan banyak. Makanya kita hati-hati pilih bis selama ini karena kita pure untuk kenyamanan seperti itu. Nah, terus masalah HP itu saya kembalikan ke pihak sekolahan, kebijakannya di pihak sekolah. Terus yang masalah apa lagi nih Bapak? Koordinasi ya antara tiap bis antara pendamping dari pihak sekolahan ke kita atau ke wali murid. Jadi nanti gini, di setiap bis dari pihak travel itu didampingi oleh selain supir samikern tadi ya, didampingi oleh TL atau tour leader ya. Tadi ya, tour leader itu nanti yang berhubungan langsung dengan salah satu pendamping. Nah, jadi salah satu pendamping nanti berkewajiban komunikasi apabila Mas bisnya kecepatan. Jadi salah satu perwakilan pendamping di bis tersebut nanti komunikasi dengan tour leader yang ada di depan, dan tour leader nanti yang akan menyampaikan ke kru bisnya. Dan di setiap bis TL kita juga udah kita siapin HT ya, selain komunikasi
handphone, juga kita kasih PHT untuk kenyamanan itu semuanya. Yang jelas setiap bis pendamping TL bertanggung jawab untuk melindungi bisnya masing-masing. Dan begitu sampai di Bali, masih kita tambah lagi namanya gate lokal. Jadi tim kita banyak sekali emang. Tambah lagi gate lokal, dan insya Allah semuanya akan kita ikuti, atau yang kita kindili ya, seperti yang disampaikan Ibu Dini tadi. Kita di sini tukang laten. Jadi kemanapun anak-anak jalan, tim kita pasti akan ada di situ. Seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lagi masalah Terima kasih. penginapan atau gimana, monggo. Ada yang tanya tadi satu kamar berapa anak Pak Ismail? Baik, sesuai kesepakatan dan paket yang kita ambil, satu anak isinya 3. Satu kamar. Satu kamar isi 3 Iya. anak. Dan mungkin saya sampaikan sekaligus ya Bu Dini, mohon maaf. Iya. Mohon maaf pada wali murid, mungkin di MOU kita sama pihak sekolahan itu hotelnya Amaris, ya. Amaris Kute bintang 2. Nah, kebiasaan Junam itu kan selalu pengen ngasih yang terbaik. Dan alhamdulillah MOU udah jadi, kita udah sepakat, dan rezekinya sekolahnya Bu Dini, kita dapat hotel, saya alihkan ke Horizon Hotel. Jadi hotelnya saya pindah dari bintang 2 ke bintang 3. Sebetulnya saya nggak menyampaikan, tapi ini berhubung ada hal seperti itu, langsung saya sampaikan. Tujuan saya satu, supaya anak-anak nyaman dan bintangnya naik 1 bintang. Dan yang paling utama adalah tempatnya, posisinya di tengah-tengah antara kunjungan ke-1, ke-2, dan ke-3. Itu yang tambahan yang informasi yang saya sampaikan. Terus masalah bis, di bis itu nanti juga sudah ada tempelan ya Bunda. Jadi B1, bis 2 sampai bis 4 itu depan belakang sudah ada tempelan nomor bis. Dan di dalam bis, di tiap tempat duduk juga sudah ada tempelan nama anak-anak atau yang menempati tempat duduk masing-masing. Itu sudah kita siapkan, sudah kita tempelin. Nah, mungkin saya belum tahu info ya, anak-anak berangkatnya pakai pakaian bebas atau gimana. Kalau saya boleh ngasih masukan, waktu berangkat tanggal 15 itu lebih baik anak-anak dipakaikan seragam atau pakaian yang satu warna yang bisa dititeni, bisa dititeni, soalnya yang kita riskan itu nanti di penyeberangan. Di penyeberangan itu kan kita kadang kan tidak diizinkan untuk masuk bersama bisnya. Terus kita turun dari ke kapal. Nah, disitulah pengawasannya agak sulit juga. Dan nanti misalkan kita jalan, naik kapalnya turun dari bis jalan, itu juga kita baris. Jadi bis 1 dulu, bis 2 dulu sama pendampingnya, baru sampai bis 4. Nah, yang lebih alangkah baiknya kalau berangkatnya anak-anak dikasih seragam atau alma mater atau kaos olahraga atau gimana, biar enak pengawasannya di saat perjalanan. Kalau sudah di Bali sih mungkin lebih enak pengawasan, tapi kalau di penyeberangan itu yang saya sangat agak wanti-wanti sedikit. Itu aja masukan dari kami, Ibu Dini dan Bapak Ibu Guru dan wali murid. Sekali lagi semuanya untuk kebersamaan. Jadi intinya ini anak-anak kita sama-sama saling menjaga, dan saya nggak bisa ngasih janji apa-apa. Saya hanya berusaha, insya Allah amanah yang diberikan kepada Junam akan kami aplikasikan ke pelayanan. Itu aja. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi, Bu Dini. Sementara duduk di sini. Izin Bapak, satu kali lagi. Mungkin tentunya di dalam operasional kendaraannya pasti kan ada standar operasionalnya Pak ya. Untuk kegiatan semacam pariwisata seperti ini SOP-nya
untuk kecepatan itu kira-kira bisa diperbolehkan sampai berapa, Pak? Ini juga mungkin ini Kalau kenapa saya tanyakan juga mungkin juga bisa buat panduan oleh pendamping di mana seorang supir tersebut melanggar SOP-nya atau tidak. Di samping memang itu ada unsur-unsur yang unsur-unsur terkait dengan keamanan begitu, Pak. Terima kasih, Pak. baik, terima kasih Bapak, pertanyaan yang luar biasa. Untuk piknik di jalan artileri biasa itu kalau malam itu kecepatan biasanya maksimal 110, Pak. Itu kalau pas sepi. Tapi kalau kita pas berangkat di tol itu ya kadang 120. Nah, kita harus bersama-sama saling menghubungi. Jadi nanti saya kalau B1 cepat, jadi kita menghubungi B1, B2 biar agak pelan. Jadi kapasitas mungkin maksimal itu rata-rata dipakai 100 atau 90. Dengan catatan itu jalan memang benar-benar layak untuk banter dan kita memposisikan lihat situasi di lapangan. Kadang kan di lapangan juga nggak tahu ya Pak, lepas kita dari tol itu kan macet juga kadang macet dan kadang kita harus gantian, sedangkan kita mengondisikan kapal supaya sampai Balinya tidak telat seperti itu. Jadi di lapangan kecepatan rata-rata sih kita ambil 100 atau 90, situasional, kondisional di lapangan Bapak. Selalu saling mengingatkan. Kita berusaha kalau B1 berhenti, ya B2, 3, 4 juga berhenti. Jadi sama-sama, misalkan B1 pipis, bis 2, bis 3 juga harus sama-sama berhenti. Jadi tidak boleh ada yang dulu-duluan seperti itu. Jadi itu yang selalu SOP yang kita gunakan. Jadi kebersamaan, sekali lagi kebersamaan yang ingin kita utamakan. Seperti itu Bapak, penjelasan dari kami. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak? Ya, mungkin itu ya Pak, mungkin dibuat sebagai kesepakatan saja bahwa memang maksimal bisa 100 gitu karena memang di dalam tol pun kan tidak diperbolehkan juga di atas 100 kecepatan. Artinya mungkin juga agar juga bisa dipahami juga oleh masing-masing pendamping bahwa maksimal kecepatan yang diperbolehkan adalah 90 sampai 100 sehingga semua juga punya pedoman. Bila memang melebihi itu wajib mengingatkan ataupun ada pemberitahuan. Demikian, terima kasih Pak penjelasannya. Baik Bapak. Monggo yang lain mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ismail. Iya, waalaikumsalam. Pak Ismail mau nanya, tadi saya sudah itu ya sebetulnya nulis di sana, cuman belum kebaca kayaknya. Itu untuk drivernya tiap bis itu jumlahnya berapa ya Pak Ismail ya? Kalau ke Bali rata-rata 1 Bapak. Kalau arah Cuma 1 Jakarta ya? Bandung itu baru dikasih drivernya 2. Jadi kalau ke Bali semua PU rata-rata 1 karena banyak istirahatnya Bapak. Jadi di setiap gitu ya. jadi makan kita juga istirahat paling tidak 1 jam. Makanya kan kita punya tugas masing-masing. Driver selesai di lokasi berarti dia istirahat. Kernetnya yang bersih-bersih buangin sampah. Lah saya sebagai tukang laden yang ladeni anak-anak, nganter pipis, nganter apa itu tugas kita, nanti dibantu oleh pendamping. Jadi kalau sudah di lapangan, Jonam tidak ada yang namanya pimpinan dan lain-lain, semuanya sama. Tukang laden, Mbak. Meladeni anak-anak dan peserta semuanya. Seperti itu, Bapak. Iya, ini soalnya saya juga kadang kan agak khawatir juga kalau wilayah ke Bali itu kan mungkin kita juga melewati malam, kemudian juga jalannya banyak tikungan kayak begitu. Jadi mungkin apakah tingkat kelelahan sopir ini tidak kita pertimbangkan gitu ya, karena dia perjalanan terus dari tanggal 15 sampai 19 gitu. Mungkin bisa dipertimbangkan barangkali jangan hanya 1 gitu Pak Ismail. Iya. Baik, nanti kita sampaikan ke pihak PO. Ya. Cuma kebiasaan yang sudah SOP kita jalanin, kalau PT ke Bali emang 1 Bapak. Kecuali kalau Bali itu kan banyak istirahatnya Pak. Intinya banyak istirahat. Jadi dari sini ke rumah makan Utama Raya itu 4 jam. 4 jam kita udah berhenti. Berhenti 1 jaman, 1 jam setengah berhenti. Dari Utama Raya ke pelabuhan itu 3 jam. Nanti istirahat lagi supirnya bisa 3-4 jam.
Dari Gilimanuk menuju ke rumah makan pertama kali di Bali, Kurnia Jatim Village, itu juga 3 jam. Nah, di satu nanti istirahat lagi lebih dari 2 jam. Dari Kurnia Village nanti ke anak-anak SD yang ke Ubud, itu juga 3 jam. Itu pun jalannya juga pelan. Kalau udah di Bali, otomatis nggak bisa kenceng, Bapak. Pelan-pelan. Jadi ya seperti itu. Jadi, nah kenapa kalau ke arah barat ya, Bandung, Jakarta harus supirnya double, karena perjalanannya lebih jauh kalau ke sana dan tempat berhentinya agak lama, agak jalannya 1 sama 2 agak jauh. Jadi seperti itu. Nanti masukan dari Bapak akan saya teruskan ke pihak PO. Siapa tahu nanti dikasih ya Pak ya. Ya, Seperti itu. ya. Iya. Baik, kalau memungkinkan gitu ya, karena Ya, ya Pak. saya pikir kita meminimalkan risiko begitu, Siap. Pak Ismail. Injih Bapak. Matur Injih. suwun. Injih Bapak. Waalaikumsalam. Ini, Monggo yang lain. masih ada beberapa waktu lagi, nggih. Bunda, monggo kalau ingin bertanya secara Izin langsung. Bu, izin. Oh, nggih. Mungkin saya tadi saya rasa udah beres semua ya masalah bis ya. Mungkin satu tambahan Pak, mungkin bisa di-share kami tiap-tiap bis ada surat kelayakan jalannya aja Pak, biar kami lebih hakul yakin. Terus yang masalah water sport ini Bu, Nggih. apakah ada yang dampingi Bu setiap water sport? Karena kan ada kemungkinan cedera. Yang kedua, bisa jadi pada saat water sport pasti gabung, misalnya Banana Boat ada 6 orang. Dari pihak sana aja kan, dari pihak kebiasaannya, dari sana itu digabung aja. Misalnya yang Banana Boat digabung cowok cewek gitu digabung yang penting. Nah itu yang saya khawatirkan. Yang paling utama setiap ada water sport ada pendampingan gitu Bu. Yang apa tadi? Yang di Bedugul Pak. Di Bedugul itu kan biasanya kalau masuk ada pakai sarungnya gitu Pak. Nah apakah itu udah tercover? Nah seingat saya sih gitu ya. Zaman dulu waktu ke sana. Termasuk di Panglipuran dan GWK biasanya ada pakai sarungnya. Nah apakah itu udah disediakan atau bagaimana Pak? Itu aja sementara. Terima kasih. Pak Ismail jawab yang sarung dulu, Pak. Ya. Baik, langsung saya jawab masalah surat layakan ya. Insya Allah segera saya mintakan ke pihak PO dan segera mungkin saya kirimkan ke pihak sekolahan yang pertama. Yang kedua, untuk pendampingan di water sport itu nanti nggak mungkin kita gandeng ya Bunda ya. Antara cewek sama cowok itu sesuatu yang tidak mungkin. Ya, ini kemarin Dan sudah kita jelas, bicarakan ya. sudah jelas akan kita kondisikan dan selalu kita awasin. Jadi ada guide lokal, ada kita, TL-nya juga ada guru pendamping yang akan selalu mengawasi sama guide lokal yang mengendalikan jet ski atau water sport. Itu. Nah, terus masalah bedugul, kain sarung dan semuanya itu angin-anginan, Bapak. Kadang ada, kadang enggak. Dan itu sudah tidak ada tambahan biaya lagi. Jadi sudah free semuanya. Jadi untuk sarung itu emang angin-angin, kadang pas anginnya enak ya dikasih, anginnya nggak dikasih. Jadi seperti itu. Oke, saya tambahkan lagi tadi untuk water sport, Bapak. Kami tadi barusan dari kemarin ya, sebetulnya minggu lalu sudah rundingan dengan Pak Ismail, juga dengan teman-teman. Jadi nanti kalau sudah masuk water sport, itu sudah beda pendamping. Jadi anak-anak yang banana boat dengan siapa? Anak-anak yang nanti, apa sih nama permainannya itu macam-macam gitu ya, Bapak ada 5 tadi. Jadi kami ada 13 orang, itu masing-masing permainan ada 2 guru. Nah, 2 guru ini kami harapkan juga ikut serta, tidak hanya mengawasi juga, tapi nanti misalnya kalau Banabut atau apa ikut mendampingi juga di dalam proses permainan itu, sehingga anak-anak terkondisikan dan kami bisa melihat langsung secara jelas anak-anak main apa, dengan siapa, di mana, dan kami juga mohon doa semoga having fun dan tidak terjadi apapun. Seandainya pun Bapak ya qadarullah ono sing kecekluk ta sikile opo ta gitu ya. Jadi kami sudah membawa beberapa dari travel kemarin sudah menyampaikan membawa alat P3K lengkap, kami pun juga membawa P3K lengkap.
Jadi harapannya semoga tidak terjadi sesuatu nggih Bapak, dan kami juga mengantisipasi kalaupun itu ketika sampai di lokasi ternyata loh kok koyok ini, kok koyok membayani atau berbahaya untuk anak-anak, ya kami langsung nanti akan sampaikan kepada anak. Begitu Bapak untuk masalah itu. Nggih, sampun nggih Bapak. Sama satu Bu, mungkin tadi saya setuju mengenai untuk SMP bawa HP, jadi meminimalisir bawa uang cash, jadi anak-anak bisa pakai QRIS gitu daripada bawa cash gitu. Seperti Nanti itu Bu. ini kami masih akan rundingan nggih Pak. Setelah ini kami Oke, akan siap-siap ya Bu. koordinasi lagi Oke, nggih Bapak, dan nanti terima kasih. mohon dengan sangat apapun yang menjadi keputusan sekolah nanti kami akan sampaikan juga kepada orang tua. Insya Allah kami juga ingin semua demi kebaikan bersama nggih Bapak. Kami akan koordinasikan dulu, nggih. Terima kasih Pak. Ya, Bu. Nggih. Bu Ayu, monggo ada yang resen lagi. Jika tidak ada yang resen, kita baca yang chat ya Bu Ayu ya. Ini Bu, ada satu lagi nih Bu, dari orang Mbak Bu Dini, Syafa kelas Bu Ayu, 9. sedikit mungkin mohon maaf sekali. Saya mungkin waktu saya tinggal 15 menit ya, Bunda ya. Oh, Saya harus kembali lagi ke Jogja. Oh ya. Iya. Maaf ya Pak Jadi, Ismail, ini nggih, harus nggak belani apa-apa. sana mana jadi Ditunggu datang. aja, nggih. Ini Bapak di ruang sebelah saya ini ternyata. Nggih, monggo Iya. Pak. Mungkin langsung bertanya dengan Pak Ismail, langsung aja Nggih. ke beliaunya karena harus kembali ke Jogja. Monggo silakan. Monggo, ini dari orang Bu tua Dini, mohon maaf Bu Mbak Dini. Syafa dari kelas 9A sudah Bapak presiden siapa dari ini? Oh, sudah Iya, presiden. Assalamualaikum. sebentar nggih. Monggo Bapak. Saya dari orang tuanya, ayahnya Safa. 9B ya, 9A ya. Nggih, monggo Bapak. Ingin menanyakan Bu, untuk misalkan dalam perjalanan berangkat sampai dengan pulang ya, ini terjadi ada siswa atau murid yang mungkin sakit mendadak atau apalah yang menyebabkan si murid itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Itu tindakan dari sekolah itu gimana Bu ya? Mungkin saya ingin tahu. Terima kasih. Karena begini Bu, anak saya si Safa itu memang kena ada sakit asma akut dan selalu membawa ini nebulizer Bu. Setiap bepergian itu selalu membawa nebulizer. Jadi kalau ada tindakan seperti itu, ada siswa atau murid yang mendadak sakit dalam perjalanan 4 hari itu, tindakan dari sekolah bagaimana? Terima kasih. Nggih. Baik, izin saya jawab aja ya Bunda ya. Monggo langsung. Izin langsung saya jawab, mungkin itu Coach Mayer yang perlu dijawab ya. Jadi kalau Bapak siapa tadi, ayahnya Safa ya. Jadi kalau ada anak-anak yang sakit mendadak seperti itu, tindakan pertama travel agent itu berkewajiban mencarikan tempat atau klinik terdekat. Jadi terdekat kita cari yang terdekat dulu. Di situ nanti kita lihat kondisi anaknya seperti apa. Dan kalau emang masih bisa dibuka jalan, ya kita ajak mintakan obat jalan. Kalau memang harus tinggal di situ ya terpaksa harus kita rawat di situ, dan pihak travel pasti ada yang menunggu di situ sampai nanti diantar pulang. Baik. Dan untuk obat-obatan yang dibawa Junam kan P3K biasa. Jadi untuk obat-obatan khusus saya mohon dibawakan masing-masing anak-anak yang punya harus minum obat khusus. Begitu Pak penjelasan dari kami. Baik, iya. Nggih, jadi sesuai dengan yang disampaikan Pak Ismail, yang jelas kalau sakit pasti akan kami bawa ke klinik Bapak. Dan memang berdasarkan pengalaman, jika memang sakitnya itu kami lihat kondisi anak, jika memang dia betul-betul tidak kuat, berarti dia harus tidak ikut keliling dengan teman-teman, tapi di kamar hotel saja. Tidak akan kami ajak kemana-mana, karena ini berhubungan dengan kesehatan Ananda, dan yang pasti kalau sudah di kendaraan pasti nggak akan bisa istirahat dengan baik. Jadi anak tersebut akan seharian atau bahkan 2 harian atau bahkan 3 harian akan berada ketika sudah di Bali, berarti ya posisinya kami akan beri perawatan di klinik tertentu, kemudian kami akan istirahatkan di kamar, tentunya akan ada satu guru nanti yang akan menjaga anak-anak. Jadi supaya walaupun Ananda ini punya asma akut ya Bapak, ini mungkin tidak sering kambuh nggih, dan harapan kami dia bisa kegiatan dengan baik. Dan Pak Ismail tadi sudah menjamin beberapa titik tertentu yang mungkin bisa
untuk menangani anak-anak yang sakit ya secara mendadak. Baik. Doanya semoga semuanya sehat selalu. Oke, terima kasih Amin. Pak Ismail. Monggo Ya. barangkali Bu Ayu lanjut. Ini begini, enggak. Kalau yang untuk pertanyaan di chat mungkin ini sangat banyak Berarti sekali. sudah ya, berarti baik. Untuk yang resen sudah nggih Bu Ayu nggih. Mohon Insya maaf, Allah, insya Allah kalau yang untuk resen sudah masih ada suara tapi ini ya, sepertinya Ibu, begini. karena Pak Ismail kan mau Halo? Monggo, ayah tadi ada yang bersuara. Mungkin bisa di unmute dulu. mohon maaf Pak Itu ya, Ismail, Bu Ayu. mau ya Pak ya, artinya kan kembali ke Jogja. Kami Jogja mana Pak? Oh Pak Ismailnya. surat pelayanan Pak, seperti yang tadi Bapak sebelum saya meminta, itu mungkin bisa segera di-share gitu Pak. Bu Ayu mungkin bisa matikan speaker Bu Ayu. Mohon maaf. Gimana Bu? Monggo. Mboten Bapak, Bu Ayu saya minta matikan speaker karena suaranya double tadi. Nggih, ngapunten. Monggo Bapak dilanjut. Mohon izin terakhir untuk mengingatkan Pak Ismail, karena Pak Ismail mau berangkat ke Jogja lagi. Jadi terkait tadi yang Bapak sebelum saya juga menyampaikan juga terkait dengan surat kelayakan operasional, mohon segera untuk bisa di-share ke kami, karena memang mengingat waktunya kan sudah mepet ya Pak ya, waktunya sudah mepet, jadi mungkin itu menjadi penting bagi kami untuk kami juga bisa memastikan. Yang pertama itu Pak, yang kedua seperti tadi Pak yang saya sampaikan bahwa mohon untuk diberikan penekanan terhadap standar operasional kecepatan dalam mengemudi di dalam perjalanan. Karena itu saya kira penting buat kami untuk menginginkan. Begitu Pak. Terima kasih Pak Ismail, terima kasih Bu Jini. Oke, Bapak Ya, sami-sami. ya. Oke, Pak Ismail sampun nggih untuk yang itu. Mohon waktunya Pak Ismail saya sambil Bu Ayu sambil saya baca chat nggih Bu Ayu nggih. Nggih sambil baca chat. Mungkin dari bawah aja Bu Ayu ya ke atas ya. Karena ini tampaknya sudah banyak ini. Saya akan prioritaskan dulu yang mungkin nanti berhubungan dengan Pak Ismail nggih karena Bapak sudah harus terbang lagi ke Jogja. Ya. Ini yang saya cat yang paling bawah nggih, ini dari orang tuanya Mas Hamdan. Oh nggih, ikut mendoakan dan nggih Ibu ini yang paling penting gitu nggih. Kalau orang tua ikhlas memberangkatkan anak-anak, kami juga akan ikhlas dan senang hati untuk membersamai. Pihak travel pun juga begitu. Insya Allah perjalanan kita juga akan lebih baik nggih. Nuwun Bu Mama Hamdan. Kemudian oh ya, ini yang base. Nah, ini tadi yang base. Ini tadi ada yang bertanya, Pak Ismail. Jadi begini Bapak Ibu, kita nanti akan berangkat dengan 4 bis nggih Pak Ismail. 4 bis besar nggih Bapak Ibu nggih. 4 bis besar itu kami isi dengan 2 bis itu full anak SD. Kemudian 1 bis itu full anak SMP. 1 bis ini yang gabungan, ada anak SMP, ada anak SD. Mengapa? Karena kemarin itu pertimbangannya, kalau kami menggunakan 3 bis, semua itu bisnya anaknya kan 111. Nah, kalau menggunakan 3 bis saja untuk SD, itu terlalu banyak sisanya dan otomatis budget akan bertambah. Itu. Kalau kami menggunakan bis kecil juga, itu juga nanti jalannya nggak bareng jadinya. Karena bis kecil tentunya berbeda dengan bis besar nggih. Jadi nanti 4 bis itu seperti itu. Nanti kita akan berpisahnya itu ketika sampai di Bali nggih Pak nggih, di Kurnia itu kakak SMP akan lanjut 2 bis, 1 bis besar dan 1 bis kecil itu full hanya untuk kakak SMP semuanya. Tidak ada anak SD. Nah, nanti untuk yang anak-anak SD itu 3 bis nggih Pak nggih. Yang besar itu nggih. Ya itu 3 bis besar itu full untuk anak-anak SD selama perjalanan di Bali. Pulangnya nanti kita ketemu lagi di Joger. Nah, itu sudah mau menyeberang ke Ketapang nggih Bapak Ibu, itu sudah masuk kembali seperti ketika berangkat. Jadi itu penjelasan untuk bisnya nggih Bapak Ibu. Seperti itu. Terus usul nambah sopir. Nah, ini nanti untuk Pak Anu ini nanti untuk Pak Ismail ya. Untuk water sport apakah wajib ikut gitu nggih? Kalau water sport iya wajib ikut tetapi tidak harus anak-anak bermain ini apa harus kami wajibkan untuk itu tidak. Kalau mau jalan-jalan saja di water sport monggo juga ada. Pak, ini ada tunjungan ke Pulau Penyu nggih, Pak? Ada.
Ada nggih? Ah, Ada ada. Bu. Itu ada. Terus terima kasih doanya Mama Rafli ya. Bismillah, semoga perjalanan itu matur nuwun. Mohon maaf info PO-nya. PO-nya tadi apa Pak? Sultan sama PO Sultan sama Sultan. PO Pesona Trans. Sama Pesona Trans. Monggo silakan dicek-cek nggih, Bunda. Bu Hesti, terima kasih sekali doa-doanya untuk kami, untuk memperbanyak sholawat. Enggak, Ibu, insya Allah amanah akan disampaikan. Wah, ini senang sekali kalau ini ya lihat. Terus kemudian barang-barangnya dibawa menggunakan koper. Nah, ini Pak Ismail, ini banyak yang tanya tentang koper dan tas ini, Pak. Itu Ya, kira-kira kalau tadi kami mikir itu karena perjalanan ini 4 hari gitu, nggih, untuk baju dan sebagainya. Anak-anak diperkenankan membawa koper kecil, nggih, Pak Ismail? baik. Untuk koper itu malah saya sarankan, Bunda, Oh, boleh. Jadi nggih. nanti pakaian ganti itu dimasukkan di bagasi bawah. Tidak boleh dibawa ke atas. Yang dibawa ke atas itu hanya tas kecil, mungkin dompet dan tas kecil untuk apa ya? Untuk keperluan sehari-hari, untuk ganti baju dan lain-lain semuanya ditaruh bagasi. Dan kopernya jangan terlalu gede lah, yang paling gede 20 inci lah, Bunda. Nanti bawa yang gede pakai umroh kan repot kita. Case-nya enggak muat nanti. Soalnya itu Ya, nanti gini, pulangnya pasti mana itu loh, Bunda. Itu yang oke. saya pertimbangkan. Nggih, nggih. Anaknya itu loh, Bunda. Nggih. Baik, Bapak, terima kasih. Itu sudah ada Baik, nggih. jawaban. Tadi Bu banyak yang nanya koper-koper itu. Monggo, Bu Ayu, kopernya 20 cm, nggih. Kok 20 20 inci, Bu. Sudah 20 20 inch, inci. nggih, nggih. Itu koper yang paling kecil, nggih, Bapak Ibu. Kalau biasanya kita Ah, gunakan di kabin ya, Bu Ayu, ya, betul ya. ya. Nggih, silakan dimampatkan di situ dan kalau bisa bajunya di packing per hari, nggih, Bapak Ibu, biar nanti ngambilnya mudah, nggih. Terus nama travel agentnya, aduh ini harus mengulang beberapa kali nih Pak Ismail ya. Enggak apa-apa, Bunda, mungkin enggak nyimak mungkin. Tadi baru masuk mungkin beliaunya. Iya Pak. Jadi kita Cuinam Tour. Jadi kebetulan Cuinam Tour itu apa ya saya bilang, sering melayani ibu-ibu. Jadi sudah kebiasaan untuk ngomong ya. Jadi terutama teman-teman dari Araya, PC, Polsek Bimbing dan lain-lain itu sudah sering pakai Junam, dan setiap tur itu saya selalu terjun langsung. Jadi saya walaupun punya TL, saya gatel kalau nggak ketemu langsung. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan di lapangan. Gatel Bu rasanya, soalnya hobi saya emang traveling. Jadi Nggih, bukan hobinya di atas meja. nggih. Junam Travel ya Pak. Nggih. Junam travel, nggih. Terima kasih. Terus ini Pak, hotelnya Horizon Kuta atau Horizon Seminyak Pak? Horizon Jimbaran. Oh, Horizon Jimbaran. Nah, ini menjawab pertanyaan juga. Apa bisnya ada toilet Pak? Tidak ada ya. Tidak ada. Kalau bis wisata Pasti. semuanya tidak ada toilet. Nggih, Yang ada toilet itu bis malam. Nggih. Jadi seperti itu. Nggih. Itu juga polusi bau nggih Pak nggih. Nggih, itu Nggih. juga. Waduh, saya sudah pernah itu naik itu dan sudah kapok kalau ada toiletnya. Mendingan kita berhenti gitu Pak ya. Betul. Nggih, Banyak SPBU saya kok. satu bis ya nggih, baunya nggak Nggih. hilang-hilang. Terus kemudian untuk baju nggih, saya usulan dari Bapak Ismail tadi untuk berangkat, coba nanti kita koordinasikan untuk masalah seragam mungkin kita bisa oper ya Bu Ayu ya. Yang berangkatnya pakai kaos apa, itunya pakai kaos apa, nanti kita akan rundingkan. Ini tadi nanti saya sudah menyampaikan ke teman-teman untuk berkumpul karena setelah ini merapat lagi belum boleh pulang berdasarkan hasil Zoom hari ini. Terus kemudian ada dispenser, boleh bawa popni dan sebagainya. Oh, silahkan diperkenankan ya untuk bikin apa tadi katanya Pak Ismail sudah ready itu nggih. Kemudian ini pakai seragam nggih, terus penyeberangan pakai name tag, mungkin kaos saja nggih kalau name tagnya tidak ya karena sering copot itu. Usulan dari Pak Ismail tadi menjadi masukan nanti untuk kami menyeragamkan anak-anak pada hari pertama nanti nggih. Kemudian yang berikutnya kalau untuk ini masalah HP saja nanti kami akan rundingkan kembali yang untuk kakak nggih kelas 9, yang kelas 6 kami tetapkan tetap untuk tidak membawa. Ini dari sholat asar, apakah disarankan sholat jamak digabung duhur di rumah sebelum berangkat? Nah, nanti kita sepertinya akan ada pemberhentian untuk sholat ya Pak ya, untuk sholat asar nggih Pak Ismail nggih. Sambil rehat, biasanya anak-anak setelah 3 jam perjalanan banyak yang minta ke belakang sekaligus nanti sholat di rest area nggih Pak. Sholat asarnya di sana sehingga anak-anak sholat duhur saja nggih Mama. Nggih. Kemudian dari Bu Mama
Ibu Bu Hilmia ini ketika sudah di Bali mengingatkan anak-anak untuk tidak jajan sembarangan terkait dengan kehalalan kebersihan. Oke, Bu, terima kasih sudah diingatkan. Insya Allah kami akan sampaikan ke anak-anak dan pendamping juga akan wanti-wanti termasuk dari pihak travel. Ingatan nggih. Dan nanti apa namanya kami juga besok akan sampaikan kepada anak-anak juga terkait dengan aturan-aturannya. Dan terima kasih doanya Ibu. Terus kemudian untuk share lokasi terkini. Oh nggih, siap kami akan lakukan itu. Terus jumlah driver tadi sudah dijawab oleh Bapak. Terus ini juga masalah HP juga. Terus kemudian kalau kaos, nggih, nanti kaos ini akan menjadi pokok bahasan kami untuk UKS dan kesehatan dan sebagainya. Insya Allah sudah dijawab tadi oleh Pak Ismail. Nggih, jadi nanti kami juga harus gercep ini kalau ada siswa yang sakit. Oh iya Bapak Ibu, ini saya harus menyampaikan Bapak Ibu, walaupun dengan berat hati, Bapak Ibu, ini sering kali menjadi permasalahan ketika mau berangkat ini. Pas jamnya, itu Ananda itu qadarullah sakit Bapak Ibu. Dan itu ditandai dengan badan panas. Beberapa kali insan amanah mengadakan perjalanan itu selalu ada yang seperti itu. Dan ketika anak maupun orang tua memaksakan untuk ikut, kami akhirnya menerima anak itu untuk ikut walaupun ternyata di perjalanan dia tidak bisa menikmati perjalanan, tidak bisa menikmati apa namanya itu kegiatan yang ada. Bahkan saya 5 kali ya, 5 kali saya ngitung itu saya nganter pulang Bapak Ibu. Saya sendiri yang nganter pulang gitu ya. 2 kali dengan Pak Yusuf, 3 kali itu saya antar pulang ke Blitar sana juga, ke Surabaya, kemana. Ketika ada yang sakit dari awal kemudian memaksa untuk ikut gitu nggih, akhirnya kami nggak tega. Ternyata dia di sana juga sudah teler, nggak karu-karuan Bapak Ibu. Kami malah nggak tega gitu. Jadi akhirnya kami ngantarkan dia pulang. Nah, untuk ini nanti perjalanan akan lebih jauh nih Bapak Ibu, ada sekitar 5 harian nggih perjalanan, maka memang perlu kesadaran kita semua dan pemahaman kita semua pada hal ini ketika nanti semoga sehat sih, harapannya sehat ya Allah. Tapi kalau nanti pada hari H itu Ananda panas, badan tinggi dan sebagainya, tidak mohon Bapak Ibu untuk mengikhlaskan untuk Ananda tidak berangkat nih Bapak Ibu. Kalaupun dipaksakan harus berangkat, kami punya fokus tidak hanya mendampingi 1 anak, tapi banyak anak juga. Dan ini saya justru malah kasihan nanti dengan Ananda ketika dalam perjalanan tidak bisa menikmati, kemudian belum sampai di tempatnya kita harus berhenti beberapa kali mungkin Bapak Ibu di klinik gitu nggih, ya itu malah juga kasihan juga. Gitu. Jadi nanti kami akan cek recek pada saat keberangkatan, kami memang akan betul-betul cek recek di fisik anak-anak ya. Kami sentuh kalau emang panas dan sebagainya, saya nanti akan langsung menghubungi kepada orang tuanya gitu nggih. Dan segala pembiayaan yang mungkin bisa di-cancel akan kami kembalikan kepada orang tua. Gitu untuk yang sakit nggih. Kemudian kalau yang lain masih seputar HP, koper, tas tadi sudah dijawab oleh Bapak, kemudian masalah bis, kelayakan dan sebagainya insya Allah juga sudah dijawab oleh Bapak. Nggih, sampun itu saja. Bu Ayu, ada yang saya terlewat mungkin? Ampun nggih, nggih. Insya Allah sudah terjawab semuanya dan itu Pak Ismail, saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya yang harus terbang dari Jogja ke sini. Maaf ada komunikasi yang miss gitu. Saya pikir tadi sudah disampaikan kalau Zoom gitu ya. Terima kasih atas layanannya Bapak. Semoga perjalanan kita masukan-masukan dari orang tua bisa menjadi masukan untuk travel agent panjenengan juga nih Bapak. Dan semoga perjalanan Bapak ke Jogja lancar dan nanti hari Rabu Bapak sehat bisa mendampingi anak-anak kami dari SD Insana Mana dan SMP Insana Mana. Matur nuwun Bapak. Dan untuk semuanya saya menyampaikan terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon doanya ke Bapak Ibu, perjalanan kami cukup jauh dan agak lama ya. Jadi mohon sekali keikhlasan panjenengan untuk senantiasa mendoakan kami semua dan kami akan setiap saat akan kabar-kabari di grup nih Bapak Ibu. Saya yang akan masuk saya mohon izin untuk masuk ke grupnya kelas 6 A, B, C, D sama ke kelas 9 A, B sehingga saya tahu betul bagaimana nanti walaupun dalam seminggu nanti ini perjalanan saya akan nambah 6 grup lagi, tapi saya berharap dengan masuknya saya ke 6 grup itu saya bisa memantau juga bagaimana respon pendamping dan juga bagaimana orang tua serta kegiatan anak-anak semuanya akan kami pastikan untuk diunggah.
berkah. Terima kasih semuanya Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin semuanya dan mohon doanya semoga anak-anak sehat dan sehat, perjalanan semuanya lancar sampai kembali di Malang pada hari Minggu. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yuni dan juga Pak Ismail dan juga Ibda sekalian. Mohon izin mengingatkan untuk link daftar hadir sudah kami share di chat. Monggo Ayah Bunda bisa mengisi daftar hadir tersebut. Sekali lagi kami informasikan kepada Ayah Bunda sekalian untuk bisa mengisi link daftar hadir yang sudah ada di chat. Dan untuk selanjutnya Pak Rama adakah? Pak Rama. Ibu, saya izin pamit nggih. Oh, nggih. Nah, nggih. Baik. Nggih. Ya, terima kasih Izin. banyak Pak Ismail. Nggih, Ngapunten nggih. sanget. Matur nuwun, ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Ayu. Nggih, Pak Rama kita tutup dengan doa nggih Pak Rama nggih. Monggo. Oh, nggih. Baik, Ayah sekalian, untuk selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Pak Rama kepada Pak Rama, dipersilakan. Terima kasih Bu Ayu. Bapak semuanya mari tutup dengan doa untuk kegiatan kali ini. Semoga kegiatan berjalan dengan aman, selamat, dan juga membawa kebahagiaan kita semua. Ini ya wa syafa'at Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan fi hadhihi al-majlis khususan fi auladina fi SDIS al-Amanah wa SMD. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم صل على الأبواب وسر الأسرار ذلك الأخير ومفتاح باب يسر سيدنا مولانا محمد المختار وآله أطهار أصحاب الأخير عدد نعم الأفضل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا كما ربيونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأموات إنك السميع قريب يجيب دعوة وقاضي الحاجة وغافر الذنوب والخطيئة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ميسر يسير يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير جيش بشير النذير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. Terima kasih pada sore hari ini. Itu Ayah Bunda, terima kasih banyak atas kehadiran panjenengan pada pemaparan tadabbur alam siang hari ini atau siang menjelang sore ini. Dan monggo jika ada informasi yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan, monggo nanti bisa melalui kelas ya Bunda sekalian. Baik, demikian tadi pemaparan terkait dengan tadabbur alam untuk siswa kelas 6 SD Insan Amanah dan juga siswa kelas 9 SMP Insan Amanah. Dari awal hingga akhir kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan. Semoga acara yang telah kita agendakan dan kita rencanakan nantinya akan diberikan kemudahan, kemudian anak-anak dari berangkat sampai dengan pulang atau kembali ke rumah nanti diberikan kesehatan dan diberikan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata dari saya, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda, monggo bisa pengumuman bagi semua panitia, mohon berkumpul segera di ruangan saya nggih setelah salat asar. Terima kasih. Terima kasih begini, insya Allah meluncur. Yuk.